itu mentransfer senilai 25 juta ke Kim untuk sebagai buzzer speak up menyerang DRL. Gitu ya, jadi paham ya. Karena pada saat itu DRL juga diserang oleh si Kim. Itu ya, jadi pada paham. Supaya kalian pada paham yang namanya buzzer speak up itu ada. Tapi si Kim ini udah dia bilang pokoknya kalau skincare saya sudah tahu ini bagaimana kelakuan mereka. Itu tuh ya. Kan dokter juga kan mengenal si Kim kan baru juga gitu. Ya kan dok, dokter Diego? Iya dok. Ya. Dan kayaknya mereka ini kubu mereka itu berpikir bahwa Doktif ini tidak mungkin berdiri secara independen. Bahkan Sandi Gilang pun itu pun sempat di awal-awal berpikir bahwa Doktif ini disetir. Tapi mereka bingung gitu, mereka bingung pada saat mereka cek Doktif nggak bales, gitu. Kalau misalnya disetir sama siapa, kok semuanya kok diserang, gitu. Kok semua owner skincare ini yang produk overclaim kok disampaikan ke publik, siapa? Gitu loh, bahkan yang terkenal sebagai peternak buzzer terbesar pun akhirnya kena juga, kenapa? Nah, dan pada saat Doktif dijadikan saksi pun akhirnya Doktif datang di tanggal 13 November 2024. Disitulah Doktif ketemu dengan saudara Gilang di kantor Polda Jatim. Kali itulah Doktif bertemu dengan Gilang dan kenal dengan Gilang. Gitu. Jadi kalau gerombolan mereka ya, geng sirkus untuk nepos bilang kalau Doktif ini kaki tangan, karena si Sarul kan bilang Dok Sulatif adalah kaki tangan dari Soundesip gitu ya kan. Itu mereka semua adalah geng halu ya, nggak ada. Doktif bukan suruhan siapapun dan nggak ada yang bisa suruh-suruh Doktif. Mulut-mulutnya Doktif, berarti mau ngomong siapapun yang jelas apa yang Doktif sampaikan adalah fakta. Kalau emang skincare-nya overclaim, perbaikin ya, bukan malah tantrum. Ya benar. Badan Dok nepos jual krem muka dari dulu namanya Fitch Beauty guys, dan Doktif pernah beli, ada bukti pembayarannya. Belum pernah tampilin ya Fitch Beauty ya? Nah, ada tapi ditolak. Kenapa? Karena kan nggak laku, jadi barangnya nggak ada guys gitu. Nah dengan huru-hara numpang huru-hara ini dia berharap dia bisa menaikkan brandnya. Tapi Doktif pengen kalian bisa menerapkan namanya cancel culture. Bener nggak dok? Benar. Cancel culture itu gini, dia itu menganggap bahwa produk yang overcome adalah produk yang tidak melanggar hukum, biasa aja. Dok, dia pernah dengar nggak dia ngomong begitu? Pernah sih dok, waktu itu. Pernah nggak? Gitu, ya kan? Itu dia bilang produk overcome itu kenapa memang yang nggak ada masalah. Sedangkan dokter Taruna aja bilang itu melanggar hukum, menipu. Paham nggak sih? Iya, menipu sih jatuhnya karena overcome tidak sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Diego mana kok ngilang? Hilang dong, nggak tahu, habis kuota. Tuh, lain pernah tuh. Pernah dia pernah ngomong gitu. Dan omongannya Doktif ini, kalian jejak digitalnya ada tuh, dia semua omongan Doktif ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Pernah dia ngomong begitu, biasa. Nah, terus kalian mau beli produk dari orang yang menganggap bahwa overclaim itu udah hal biasa. Hello masyarakat Indonesia, please deh, be smart deh. Benar. Dia menganggap overclaim biasa, terus dia mau menjual produk skincare. Nepos tuh masih waras apa kagak ya? Gitu. Heran. Dia bilang nggak boleh ngebully, dianya mendukung penista agama, mendukung yang nyumpahin janin nyumpahin cacat janin. Lu siapa sih orang ini? Gitu. Ya. Terus untuk alhamdulillah udah pada pinter gitu ya. Terus ini ditanya nih, Dokter Richard Lee gimana dok? Nggak datang guys, nggak datang. Jadi istrinya datang, ya istrinya datang. Terus ditanya oleh penyidik dan ternyata jawabannya nggak tahu. Padahal rekeningnya uangnya kan masuk ke bininya. Saya nggak tahu. Terus dapat duitnya dari mana? Atau jangan-jangan bininya nggak tahu kan dia dibuatin rekening ya? Siapa tahu, bisa jadi dok. Iya, nggak tahu. Oh, ya kan? Ya udahlah, terserah lu lah Reni. Lu kagak tahu terserah lu. Udah deh. TV itu sebenarnya nggak mau melaporkan DRE, nggak mau, kasihan. Kan dia punya ngelek. Dia punya anak kan dok Neil.
Iya dok. Tuh, jadi ya udahlah dokter ngelaporinnya DRL sama DLT. Karena DLT masih jadi manajernya pada saat itu. Tuh. Nah, terus harusnya hari Jumat kemarin DRL itu datang. Karena udah panggilan kan, tapi ternyata tidak datang. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak datang, kita lihat nanti prosesnya sejauh apa. Yang jelas prosesnya tetap jalan kok. Gitu. Semua bukti sudah valid, jelas, nyata, nggak bisa ngelak lagi. Cuman yang dokter harapkan gini, untuk kasus kali ini, kan kasus yang kemarin kasus Karput ya, dokter tahu ya? Tahu itu dok, tahu. Itu kasihan Karputnya karena dokter sendiri sempat tergiring opini oleh omongannya dia nih. Ya, omongannya dia. Jadi dokter sudah alhamdulillah sama Allah diperkenankan dokter bertemu dengan Karput. Akhirnya dokter meminta maaf secara langsung karena dokter sempat berpikiran negatif juga ke beliau. Ya, dan dokter mendengar cerita secara langsung karena beliau sekarang sudah menggunakan cadar ya, Dok Neil. Si Karput ya. Ya, si Karput ini udah nggak pernah lagi muncul di media. Beliau sudah menggunakan cadar dan untuk menemui beliau itu bukan sesuatu yang mudah ya. Sulit karena beliau ingin menjaga supaya tidak ada fitnah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah dokter sudah meminta maaf secara langsung. Pernah berpikiran negatif ke beliau, pernah tergiring opini oleh giringannya si DRL ini. Dan sekarang untuk kasus ini dokter mohon DRL tidak bikin cerita baru. Ya, episode drama baru. Stop. Gitu. Karena kali ini kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Stop menggiring opini drama bahwa kamu adalah seorang dokter yang amanah, yang jujur. Jangan ya. Kamu sendiri sudah mengakui bahwa dia adalah raja dan ratu fleksi. Yang ratu fleksinya adalah RG kan mengakui. Ya, sudah mengakui. Sudah dipost juga di Instagram kan? Posting, bahkan sudah mengakui bahwa dia adalah duta stiker. Jadi kalau kalian masih mau beli sama produknya dia, berarti omongannya dia bener kalau masyarakat Indonesia tuh pada hodop. Kan dia sering banget ngomong kayak gitu di konten-kontennya dia. Bener. Bahkan, hai Teh Sandri. Teh Sandri, ngomong dong. Oh iya dong, lagi ini dari masak tadi dong, pada lagi masak. Ditarik sama dokter lagi masak. Nanya nih dari tadi. Apa dok? Teteh pernah dengar nggak dia ngomong masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bodoh gitu? Pernah dengar nggak? Ada waktu itu videonya, video langsung malah. Banyak guys, jadi kalian itu dokter tuh heran deh. Bahkan dia itu pernah bilang kalau ke Doksun, Dokter Suneo, Doksun. Nah, dia pernah bilang, emang dipikir dokter itu sekuat apa? Lihat aja, masyarakat Indonesia tuh mudah lupa kok. Pasti nanti masyarakat Indonesia akan beli lagi produk saya. Karena masyarakat Indonesia tuh gampang untuk digiring. Dia ngomong ke Doksun begitu. Lulusan gitu. SMP aja bisa jualan, lulusan SMP juga bisa. Malah yang overtime, malah masyarakat dibela-belain. Yang persekusi dokter itu kan nggak ngerti apa-apa soal skincare gitu. Kok pada bisa jualan dan kalian percaya pula dengan yang penting dia flexing ya kan, untuk menggait reseller, distributor ya kan. Nah itu kan cara mereka boleh jualan gitu. Sedangkan dokter yang ngerti, dokter 17 tahun punya klinik, kok bisa nggak boleh jualan? Kan nggak make sense gitu. Jadi dokter pun jualan santai. Makanya kadang-kadang pada teman pada nanya, dokter kok jualannya kok santai banget, orang di klinik aja udah kerepotan, kita jualannya udah pada sering barang sold out kan gitu. Cuma lucu-lucuan aja dan mencerdaskan masyarakat bahwa kalian juga belum tentu pakai produknya dokter cocok, tapi setidaknya belilah sesuatu itu yang nggak overclaim, nggak overprice, guys. Iya, itu tujuannya dokter, cuman itu. Be smart buyer dan jadilah pengusaha. Kalian semua jadi pengusaha gitu. Ya, oh iya pada nanya si Bokir, dok Bokir ya dok, kita bahas si Bokir dok. Ini dok, tadi nanya kenapa kasusnya persekusi kok nggak naik-naik. Sabar guys, duit masih banyak. Naik dong. Sabar, masih ada waktu. Ya, iya betul. Tanya aja transfernya. Udah biarin duitnya habis dulu. Duitnya masih. Nanti ujung-ujungnya masuk lagi, ujungnya. Aduh, dokter sih dengernya ya guys ya, dengernya nih udah keluar banyak sih. Dengernya udah keluar banyak. Ini di negeri udah nggak bisa. Jadi kalau sarannya dokter, karena ada Markus ya di situ ya. Guys itu yang si SS itu kasusnya itu jalan guys, tapi tunggu waktu mainnya itu tunggu. Soalnya duitnya itu masih ada gitu loh, belum kering. Walaupun utang banyak, duit ada belum kering tapi belum
kering. Dok, masalah utang jangan ngomong. Terus. Utang siapa dok? Aku nggak sebut siapa. Utang lu kali dok. Utangnya Dok Nil kali. Gitu ya kan? Utang itu adalah hal yang biasa. Hello guys, orang tuh gak akan dikatakan kaya selama dia punya utang. Udah gitu aja. Iya. Gitu aja. Oke. Utangnya berapa, pemasukannya berapa, nggak imbang. Akhirnya bayarnya nggak bisa. Boneka Akhirnya Susana siapa dok? Boneka Susana. Kenapa? Boneka Susana itu siapa? Dok, boneka Susannya mana? Mana boneka Susan. Susan? Ini boneka Susan ini. Ini boneka santet. Ini boneka. Boneka santet itu guys. Anabel gue puas. Itu boneka Susannya. Bokir guys, bokir. Gimana bokir? Boker. Boker. Sini ya dok. Oh. Dia lagi tantrum, kasihan sih. Kalau dipikir tuh jiwanya terganggu dia. Udah mulai ada gangguan jiwa dia. Tapi masih praktek dok, masih buka kliniknya ya. Gimana mau buka di demo sama masyarakatnya? Gimana ceritanya si Boker? Makanya dia didemangat karena dari apa yang Doti sampaikan itu dianya di apa namanya diserang kliniknya, di demo. Nanti dipikir dokter yang gerakin demo. Lah demi Allah kagak ngerti apa-apa ya. Dokter baru tahu itu kapan ya? Oh boleh. Oh ini pada ini dokter kan lagi naik ini nih Grab. Hai sapa dong sapa. Halo. Malam bapak. Gitu ya. Nggak foto tuh berarti dia bukan haters, bukan bujer gitu dok. Oke, makasih ya. Itu guys. Mau ke Trans Bujer TV. ya guys. Dokter lagi di ini berarti sebentar Dotif mau ngilangin ininya ya. Mau ngilangin green screen-nya biar kalian tahu Dotif di mana. Jadi kalau si mereka gerombolannya mereka. Iya. Ini Dotif lagi di Bapak. Kita lagi di mana, Bapak? Di studio Rumpi, sebentar kita itu. Tuh, Rumpi No Secret. Berarti Dokter beneran mau tampil dia Rumpi Ya, No Secret betul. ya? Beneran bukan? Ada gambarnya dok. Makasih. Nggak ada Itu. gambarnya dok. Libur sopirnya. Gantian biar dia libur dulu. Ya, dokter. Sehat Bapak, alhamdulillah. Bapak sehat? Mana dokterku? Mana? Pada ngurusin belum mandi ya? Iya, aku berbangun dok. Tapi doknya meskipun belum mandi tetap glowing kok. Oh iya dong, kan rajin pakai sunscreen, merawat. Ya meskipun yang belum penting- mandi dia udah pakai sunscreen guys. Kenapa? Karena dari layar handphone itu bisa keluar yang namanya blue light, ya. Jadi meskipun di dalam ruangan pun kalian wajib menggunakan yang namanya sunscreen.